Hello, I am Joe. Welcome to Rumah Belajar Joe. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang questions in simple present tense, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang ditulis dalam bentuk simple present tense. Question types, atau jenis-jenis pertanyaan. Yang pertama, yaitu ada yes-no questions. Pertanyaan yang jawabannya yes atau no. Dalam pertanyaan ini yang digunakan adalah kata do atau does untuk verbal sentence, dan am, is, atau are untuk nominal sentence, yang artinya apakah. Pertanyaan yang kedua yaitu WH questions, yaitu pertanyaan yang dimulai dengan kata what, apa, when, kapan, where, di mana, who, siapa, why, mengapa, and how, bagaimana. Ini adalah pertanyaan yes-no dalam nominal sentence. Untuk subjek I, rumus yang digunakan adalah am, diawali dengan am, kemudian I, kemudian adjektif atau kata sifat, atau noun, kata benda. Contohnya, am I handsome? Apakah saya ganteng? Untuk menjawab pertanyaan ini, karena subjeknya I, maka jawabannya berubah menjadi you. Yes, you are. Ya, kamu ganteng. Jika tidak, maka jawabannya adalah no, you are not. Tidak, kamu tidak ganteng. Untuk subjek he, she, it, maka rumus yang digunakan adalah is, ditambah dengan subjek, ditambah dengan adjektif atau noun. Contohnya, is he a teacher? Apakah dia seorang guru? Seorang guru adalah kata benda. Is she beautiful? Apakah dia cantik? Beautiful adalah kata sifat. Is it a monkey? Apakah itu seekor monyet? A monkey adalah kata benda. Jika jawabannya yes, maka yes, he is. Yes, she is. Yes, it is. Kalau jawabannya tidak, maka no, he is not. No, she is not. No, it is not. Untuk subjek you, they, we, maka rumus yang digunakan adalah are, kemudian subjek, kemudian adjektif atau noun. Contohnya, are you hungry? Are they soldiers? Are we accepted? Maka jawabannya sama rumusnya ya. Karena subjeknya you, maka jawabannya berubah jadi I. Yes, I am. Yes, they are. Yes, we are. Kalau no jadi no, I'm not. No, they are not. No, we are not. Selanjutnya adalah yes-no questions dalam verbal sentence. Dalam verbal sentence, yes-no questions ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, yaitu kelompok subjek he, she, it. Rumusnya yaitu menggunakan does. Does ditambah dengan subjek, ditambah dengan verb one, kemudian ditambah dengan objek atau complement. Let's take a look at the example. Does he study English? Apakah dia belajar bahasa Inggris? Does she go to school? Apakah dia pergi ke sekolah? Does it bite? Apakah benda itu menggigit? Ini adalah yes-no questions yang diawali dengan kata does. Maka jawabannya jika iya, maka yes ditambah dengan subjek dan diakhiri dengan kata does. Yes, he does. Yes, she does. Yes, it does. Jika tidak, maka ditambah dengan not di belakangnya. No, he does not. No, she does not. No, it does not. Kelompok yang kedua yaitu menggunakan subjek I, you, they, we. Maka rumus yang digunakan adalah menggunakan kata do, kemudian subjek, kemudian verb one, kemudian object atau complement. Contoh, do I look happy? Apakah aku terlihat
bahagia? Do you study English? Apakah kamu belajar bahasa Inggris? Do they play basketball? Apakah mereka bermain bola basket? Do we study math on Fridays? Apakah kita belajar matematika setiap hari Jumat? Maka untuk menjawabnya, simple. Kalau positif, kalau iya, berarti jawabannya adalah yes, you do. Kemudian yes, I do. Yes, they do. Yes, we do. Kalau tidak, maka jawabannya adalah no, you don't. No, I don't. No, they don't. No, we don't. Semuanya saya singkat, jadi kata you do not bisa dibaca you don't. Alright, kita akan berlanjut ke WH questions. Dalam nominal sentence, rumus yang digunakan adalah kata atau WH yang ditambah dengan am atau is atau are, kemudian ditambah dengan subject. Ada kalanya dalam WH juga ditambah dengan adjective. Mari kita lihat contohnya. What is that? Apa ini atau apa itu? Where are you? Di mana kamu? When is it? Kapan itu? Who is she? Siapa dia? Who is that man? Siapa orang itu? Why are you sad? Kapan kamu bersedih? Kenapa kamu bersedih? How are you? Bagaimana kabarmu? Ini, jika kita melihat semua pertanyaannya, maka WH di sini yang dimaksud adalah kata seperti what, where, when, who, why, and how. Tadi di depan sudah dijelaskan ya. Kemudian ditambah dengan to be. Setiap pertanyaan di sini ada to be-nya, yaitu kata is dan are. Setelah itu ada subjeknya. Contohnya pertanyaan where are you? Maka ada subjeknya you di situ. Kemudian untuk penambahan adjektif atau kata sifat, kita bisa melihat pertanyaan di why are you sad? Kenapa kamu bersedih? Di situ lengkap sekali dengan atau sesuai dengan rumus yang ada di atas. Sad adalah kata sifat. Selanjutnya, WH questions dalam verbal sentence. Rumusnya adalah WH yang ditambah dengan do untuk kelompok subjek I, you, they, we. Kemudian ditambah dengan verb one dan jangan lupa untuk tanda tanyanya atau question mark. For example, where do I usually put my jacket? Di mana aku biasanya menaruh jaketku? Mari kita lihat pertanyaan ini. Untuk WH-nya ada kata where. Di mana? Kemudian ditambah dengan do. Subjeknya adalah I. Verb one-nya adalah put. Kemudian my jacket adalah object. Nah, ada kata usually di sini. Seperti di video saya sebelumnya, dalam simple present tense, bahwa frequency adverbs bisa diletakkan setelah subjek atau di antara subjek dan kata kerja. Usually di sini diletakkan di antara kata I dan put. Kita bisa lihat di sini bergaris merah ini sesuai dengan rumus di atas. Contoh yang selanjutnya, what do you usually do in the morning? Apa yang biasanya kamu kerjakan di pagi hari? What do? What do you? What do you do? Where do they usually make a cake? Di mana mereka biasanya membuat kue? Where do? Where do they? Where do they make a cake? How do we get there? Bagaimana kita sampai di sana? How? Untuk hanya, how. Kemudian do, how do. How do we get there? Bagaimana kita sampai di sana? Kemudian, untuk yang kelompok yang kedua, kita menggunakan WH yang ditambah dengan kata does. Kemudian, subjeknya adalah he, she, it. Then verb one, then object or complement. For example, where does he or she go on Sunday? Satu-satu ya. Where does he go on Sunday? Where does? Kemana dia pergi setiap hari Minggu? Kita menggunakan kata does. Where does she go on Sunday? Contoh yang berikutnya yaitu, why does that cat lick your hand? Kenapa kucing itu menjilat tanganmu?
Why does that cat lick your hand? Kenapa kucing itu menjilat tanganmu? Cukup mudah ya materi kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share kepada teman-teman kamu. See you again in the next video. Bye-bye.